Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas observasi proyeksi dan representasi objek 3D grafika komputer. Kelompok kami beranggotakan Uun Kotimah dengan NIM 210018360 dan teman saya Muhammad Hanif Ramadhani dengan NIM 21000183363, Rafifah Eka Lutfiana Putri dengan NIM 210018364, Rifandi Winaria dengan NIM 210018376, dan Muhammad Nur Hafizul dengan NIM 210018379. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafifah. Langkah-langkah observasi dan eksperimen. Yang pertama, pilihlah perangkat lunak grafika komputer yang mendukung proyeksi perspektif dan berbagai jenis representasi objek 3D. Contoh perangkat lunak yang dapat digunakan adalah Blender, Maya, 3ds Max, atau perangkat lunak sejenis. Perangkat lunak yang kami pilih dan gunakan adalah Blender karena sangat cocok untuk menggambarkan objek 3D dengan sejumlah fitur dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga membuatnya sangat populer di kalangan seniman, desainer, dan animator 3D. Objek 3D sederhana yang akan digunakan dalam eksperimen objek yang dipilih, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada bola, kubus, piramida. Objek 3D sederhana yang kami pilih dalam eksperimen adalah kubus. Untuk menampilkan objek menu layout, lalu tambahkan kemudian pilih mesh dan pilih cube. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Hanif. Oke, selanjutnya untuk pengamatan perspektif pertama ada proyeksi perspektif dari kubus dengan sudut yang seperti ini. Kemudian yang ortogonal. Kemudian ini yang ortogonal, terlihat terdapat perbedaan dari yang perspektif dan ortogonal. Kemudian kubus dari sudut dilihat dari sumbu Z, kemudian bawahnya dari sumbu Y, kemudian dari sumbu X. Kemudian yang ortogonal dari sumbu Z, sumbu X, dari sumbu Y dan sumbu Z. Terlihat dari gambar tersebut terdapat perbedaan ukuran padahal memiliki scale yang sama. Oke, kemudian ini yang perspektif dari arah yang cukup jauh. Kemudian saat mengganti perspektif yang ortogonal terlihat perbedaan dari kubusnya. Kemudian yang perspektif di sini terdapat dua balok. Pertama ada balok yang di depan dan ada balok yang di belakangnya. Balok yang berada di depan terlihat lebih kecil daripada yang di belakang. Kemudian yang ortogonal juga terdapat dua balok yang di depan dan di belakang. Yang dengan perspektif ortogonal ini kedua balok tersebut terlihat sama padahal memiliki jarak yang berbeda. Oke, kemudian selanjutnya representasi kawat. Representasi kawat atau wireframe. Untuk menerapkan representasi kawat pada Blender, kita harus mengeklik modifier yang berlambangkan kunci pada peralatan mekanik bengkel yang seperti gambar yang dilingkarin. Kemudian tekan add modifier, kemudian akan muncul pilihan, lalu pilih wireframe.
Seperti terlihat nih menu, setelah kita mengeklik Add Modifier terdapat beberapa menu untuk menampilkan representasi kawat dan mengeklik Wireframe. Kemudian dari tampilannya terlihat seperti kerangka-kerangka yang membentuk sebuah kubus. Di sini bisa diatur ketebalan dari kerangkanya. Di sini menggunakan 0,05 agar lebih terlihat jelas. Kemudian bisa dilihat dari sudut pandang kamera juga sama aja, terlihat seperti kerangka-kerangka seperti itu. Kemudian perbedaan proyeksi visual dari perspektif dan representasi kawat, yaitu representasi kawat membangun bentuk kubus hanya dengan menampilkan tulang-tulang sisi pada kubus. Kemudian akan dilanjutkan representasi titik. Selanjutnya ada representasi titik atau point cloud. Dari representasi titik ini, objek digambarkan dengan menggunakan titik-titik kecil yang saling terhubung. Representasi ini bersifat abstrak dan memberikan gambaran keseluruhan objek dengan kejelasan dan kesederhanaan. Terkait detail tentang permukaan objek, mungkin kurang terlihat karena fokus utamanya adalah penempatan titik-titik dan penggambaran komposisi. Ini adalah hasil dari representasi titik. Selanjutnya ada representasi permukaan. Oke, representasi permukaan atau surface. Di sini tekstur sangat mempengaruhi penampilan objek menjadi lebih nyata. Pada gambar di bawah terlihat bahwa kubus terlihat seperti kayu. Walaupun dilihat dari jauh, balok akan tetap terlihat seperti kayu karena adanya tekstur yang membantu kubus menjadi realistis. Selanjutnya, analisis dan kesimpulan. Analisis dan kesimpulan. Yang pertama, bandingkan hasil visual dari masing-masing teknik proyeksi dan representasi yang telah diamati. Gambar pertama merupakan hasil visual dari proyeksi perspektif. Gambar kedua merupakan hasil visual dari representasi kawat. Gambar ketiga merupakan hasil visual dari representasi titik, dan gambar yang keempat merupakan hasil dari visual representasi permukaan. B. Analisis efek-efek yang terjadi pada objek seperti perubahan perspektif, tingkat detail, kejelasan, dan kesan visual yang dihasilkan oleh masing-masing teknik. 1. Proyeksi perspektif. Perubahan perspektif. Teknik proyeksi perspektif memungkinkan perubahan sudut pandang sehingga menghasilkan perubahan perspektif objek. Hal ini memungkinkan pengamat untuk melihat objek dari berbagai sudut yang berbeda. Tingkat detail. Proyeksi perspektif dapat mencakup tingkat detail yang lebih tinggi dalam representasi objek, termasuk bayangan, tekstur, dan nuansa warna. Kejelasan. Objek dalam proyeksi perspektif cenderung terlihat lebih jelas dan realistis karena mencerminkan tampilan sebenarnya dari sudut pandang manusia. Kesimpulan visual, teknik proyeksi perspektif memberikan kesan visual yang lebih alami dan nyata, sehingga cocok untuk presentasi visual yang menarik dan efektif. Yang kedua, representasi kawat. Perubahan perspektif. Representasi kawat umumnya tidak melibatkan perubahan perspektif karena objek digambarkan dengan garis dan bentuk yang sederhana. Tingkat detail. Representasi kawat dapat mencakup detail yang cukup untuk memahami bentuk dan hubungan antar elemen objek, tetapi tidak memberikan detail seperti bayangan atau tekstur. Kejelasan. Representasi kawat cenderung memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan bentuk objek,
karena menggunakan garis yang jelas dan sederhana. Kesimpulan visual, teknik representasi kawat memberikan kesan visual yang lebih teknis dan terfokus pada struktur dan bentuk objek, tetapi mungkin kurang menarik secara estetik. Yang ketiga, representasi titik. Perubahan perspektif. Representasi titik juga tidak melibatkan perubahan perspektif, karena objek digambarkan dengan titik-titik yang mewakili posisi relatif mereka dalam ruang 3 dimensi. Tingkat detail representasi titik memberikan informasi tentang posisi relatif objek, tetapi tidak memberikan detail tentang bentuk atau ukuran objek itu sendiri. Kejelasan representasi titik cenderung memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan spasial antara objek dalam ruang 3 dimensi. Kesimpulan visual, teknik representasi titik memberikan kesan visual yang lebih abstrak dan lebih fokus pada hubungan spasial objek dalam ruang, tetapi tidak memberikan informasi visual tentang bentuk atau penampilan nyata objek. Yang keempat, representasi permukaan. Perubahan perspektif. Representasi permukaan dapat mencakup perubahan perspektif tergantung pada sudut pandang yang digunakan dalam gambar. Tingkat detail. Representasi permukaan memberikan tingkat detail yang lebih tinggi termasuk bayangan, tekstur, dan nuansa warna pada objek. Kejelasan, representasi permukaan memberikan gambaran yang jelas. Kesimpulan visual, teknik representasi permukaan memberikan kesan visual yang lebih mendekati realitas dan detail. Representasi ini cocok untuk presentasi visual yang menarik dan detail mengenai objek dalam ruang 3 dimensi. Oke, kemudian kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teknik proyeksi dan representasi yang telah dieksplorasi dalam eksperimen ini. Pertama, teknik proyeksi perspektif. Kelebihan memberikan representasi visual yang realistis dan akurat dari objek dalam ruang 3 dimensi, memungkinkan pengamat melihat objek dari berbagai sudut pandang, cocok untuk representasi dan komunikasi visual yang efektif. Kemudian memungkinkan penilaian yang lebih baik tentang proporsi, skala, dan kedalaman objek. Kekurangan memerlukan keterampilan khusus dalam menggambar perspektif yang akurat, memerlukan perhitungan matematika yang kompleks untuk menghasilkan representasi perspektif yang benar. Dalam proyeksi perspektif, objek yang lebih jauh dari titik pandang akan terlihat lebih kecil yang bisa menghasilkan distorsi perspektif. Pada gambar perspektif yang kompleks, mungkin sulit untuk memahami dan menginterpretasikan hubungan antara elemen-elemen objek. Selanjutnya, 2. Representasi kawat. Kelebihan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk objek dan hubungan antara elemen. Dapat dengan mudah digambar dan dimengerti. Memungkinkan identifikasi dengan cepat terhadap kesalahan, desain, atau kekurangan dalam objek. Cocok untuk dokumentasi teknis dan perencanaan konstruksi. Kekurangan tidak memberikan gambaran tentang kedalaman atau penampilan nyata dari objek, tidak memberikan informasi tentang bayangan, tekstur, atau nuansa warna objek, mungkin tidak memberikan representasi visual yang menarik atau memikat. Selanjutnya ada representasi titik. Untuk kelebihannya, sederhana dan mudah dipahami, memberikan informasi tentang posisi relatif objek dalam ruang 3 dimensi, dan cocok untuk objek yang memiliki bentuk sederhana dan simetris. Untuk kekurangannya, tidak memberikan gambaran tentang bentuk atau ukuran objek, dan tidak memberikan informasi tentang kedalaman atau penampilan nyata objek. 4. Representasi permukaan. Kelebihan. Pertama, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang penampilan objek dan hubungan antara permukaannya. Yang kedua, memungkinkan representasi bayangan, tekstur, dan nuansa warna objek. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan keterampilan dalam menggambar dan mewarnai yang lebih canggih. Yang kedua, dapat memakan waktu lebih lama untuk membuat representasi permukaan yang akurat dan detail. Jadi, kesimpulannya adalah setiap teknik representasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaannya. Penting untuk mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan saat memilih teknik representasi yang sesuai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.